Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita mencoba membahas intinya sistem pencernaan. Ya. Ini kita hapus dulu ya. Sistem pencernaan. Nah, ini nanti diawali dari mulut ya, mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, terus rektum. Ya. Jadi intinya proses pencernaan ini seperti alat, ya, seperti alat. Yang pertama, alat ini harus benar-benar cukup bagus, ya. Alat ini harus benar-benar cukup bagus. Yang pertama, atau sering disebut organnya. Yang kedua, yang menggerakkan alat ini, ya, penggerak. Yang menggerakkan alat ini harus benar-benar cukup kuat. Berarti ini kaitannya nanti ke energi, ya. Yang ketiga, bahan yang kita masukkan nanti ke dalam itu harus kualitas terbaik. Bahan baku ya, bahan baku kualitas terbaik. Bahan baku yang kita masukkan ke dalam itu harus bahan baku yang kualitasnya terbaik. Yang keempat, kita harus memastikan bahwa materi pendukung itu, materi pendukung harus benar-benar cukup. Materi pendukungnya nanti seperti darah, cairan, saripati, ya. Ini nih. Maka ketika nanti alat ini harus benar-benar bagus. Terus penggerak alat ini juga harus benar-benar kuat. Bahan yang kita masukkan juga ke dalam harus bahan yang terbaik. Materi pendukung itu harus cukup seperti darah, cairan, dan saripati. Nah, ini semua nanti harus seimbang. Harus seimbang, ya. Berarti keseimbangan itu nanti antara alatnya, penggeraknya, bahan bakunya, materi pendukungnya ini harus seimbang semua. Maka nanti sistem cerna ini bisa berjalan secara normal, ya. Maka sistem cerna bisa berjalan secara normal atau secara baik. Bila nanti sistem cerna itu berjalan dengan baik, maka nanti sistem cerna ini akan menghasilkan darah yang baik. Akan menghasilkan darah yang baik. Nah, darah yang baik ini nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh.
akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, dan hasil akhir nanti akan dibersihkan di jantung. Kaitannya nanti ke organ jantung. Hasil akhirnya ya akan dibersihkan di sana. Terus bila nanti sistem pencernaan ini akan baik, maka dia akan menjadikan paru-paru itu juga baik. Berarti hubungannya sistem cerna tambah paru, ya. Bila nanti sistem cerna ini baik, maka menjadikan paru-paru juga baik. Nah, tidak nanti terjadi di paru itu lendirnya tidak terlalu banyak. Lendir ya, ini kaitannya nanti ke lendir. Lendirnya nanti tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit ya. Nah, cukup nanti lendirnya tipis-tipis saja atau tidak terlalu banyak, itu kaitannya nanti ke kental. Ini kaitannya dengan encer ya. Nah, lendir yang dibutuhkan itu nanti tipis-tipis saja sehingga nanti itu akan bisa menggerakkan alveoli itu yang ada di paru itu bisa bekerja sebagaimana semestinya. Ini nanti kaitannya ke paru. Ini kaitannya ke jantung ya. Jadi bila nanti sistem cerna itu baik, maka akan menyebabkan paru-paru itu juga baik. Bila sistem cerna itu juga baik, maka dia akan menghasilkan darah yang baik. Ketika nanti darah itu disimpan di liver, nah ini nanti kaitannya ke organ liver ya. Ketika nanti darah itu disimpan di liver, karena kualitas yang kita hasilkan dari sistem cerna itu baik, maka menjadikan liver itu juga nanti baik, ya. Tidak ada gangguan, tidak ada masalah, karena tidak ada gangguan dan tidak ada masalah. Karena kita memasukkan bahan baku itu dengan bahan baku yang terbaik, maka liver itu juga akan menjadi tenang dan akan menjadi nyaman. Tetapi nanti bila kita masukkan kualitasnya yang jelek atau kualitas yang tidak terbaik, maka nanti akan menghasilkan darah yang jelek atau darah yang kotor atau darah yang terlalu banyak toksinnya. Maka nanti bila disimpan di organ liver sini, maka itu nanti akan menyebabkan gangguan. Maka nanti organ liver itu juga akan bermasalah. Ini nanti akan menyebabkan gangguan, sehingga nanti banyak lemak-lemak yang menyumbat di liver itu. Banyak juga toksin-toksin yang bersifat panas menyumbat di liver. Bila nanti lemak-lemak dan toksin itu yang bersifat panas itu terlalu banyak menyumbat di liver, terus nanti dia kekurangan cairan, maka itu yang menyebabkan biasanya kanker hati. Kanker hati atau juga bisa disebabkan nanti penyakit sirosis ya. Juga bisa juga menimbulkan nanti seperti penyakit kuning juga. Maka nanti bila alat ini harus benar-benar bagus, penggeraknya harus benar-benar cukup kuat, bahan baku yang kita masukkan kualitas yang terbaik, materi pendukung harus benar-benar cukup, antara darah, cairan, saripati itu semua harus seimbang. Maka keseimbangan ini nanti akan menyebabkan sistem cerna itu berjalan dengan normal. Bila sistem cerna itu nanti berjalan dengan normal, maka menyebabkan organ paru itu juga akan baik atau dia juga akan berjalan dengan normal. Karena apa? Karena lendir yang dihasilkan dari sistem cerna itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, atau tidak terlalu pekat, tidak terlalu encer. Lendirnya hanya tipis-tipis saja, difungsikan nanti untuk menggerakkan paru-paru itu
alveoli yang ada di dalam itu ya bisa bekerja sebagai mana semestinya. Dan juga darah ini nanti bila disimpan di liver juga tidak menyebabkan gangguan. Ya, terus nanti hasil akhir dari setelah diedarkan ke seluruh tubuh, hasil akhir itu nanti di jantung. Karena apa? Karena berarti bisa kita simpulkan begini. Nah ini ya, lambung itu sifatnya menampung ya, limpa nanti sifatnya limpa lambung ya, lambung nanti sifatnya menampung makanan, limpa nanti mengedarkan atau transportasi, terus nanti diedarkan ke seluruh tubuh, ditampung nanti di liver ya, diedarkan di jantung, dipancarkan oleh paru. Nah, ini semua nanti di bawah kekuasaan organ jantung. Nah, ini jantungnya ya. Jadi bahasanya ditampung oleh lambung, disebarkan oleh paru, ya, terus dipancarkan oleh ginjal, terus nanti ditampung di liver, darahnya. Terus itu nanti semua di bawah kekuasaan jantung. Nah, jadi maka sistem pencernaan ini ialah hal yang sangat penting ya, yang menyebabkan nanti baik tidaknya organ dalam itu tergantung nanti kualitas sistem cernanya dan makanan yang kita masukkan. Nah, jadi teknik-teknik penanganan ini nanti juga yang berkaitan dengan sistem cerna, hal yang sangat vital ya. Jadi juga harus diperhatikan betul-betul. Mungkin ini dulu pembahasan kita secara sederhana. Intinya sistem pencernaan itu. Maka nanti kalau sistem pencernaan itu secara detail, maka nanti kita akan membahas juga dari kedokteran barat. Kalau yang sederhana begini, ini biasanya masuknya dari kedokteran holistik ya. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.